manusia YouTube, apa kabarnya nih? Kembali lagi ke channel yang berisikan rekomendasi film-film menarik untuk kita semua cerita teratas. Jadi film kita kali ini launching tahun 2015 lalu dengan judul Maze Runner The Scotch Trials, yang menceritakan upaya Thomas untuk mencari pemberontak yang bernama The Right Arm demi membalaskan dendamnya pada perusahaan Wicked. Film ini merupakan sequel kedua dari trilogi The Maze Runner. Jadi kami sarankan kalian untuk menonton dulu part pertamanya, supaya bisa nyambung dengan cerita film kita kali ini. Untuk linknya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Penasaran seperti apa tantangan yang akan dihadapi oleh Thomas dan para glider? Yuk langsung saja kita gas rekap cerita kita kali ini. Setelah diselamatkan dari labirin, Thomas dan kawan-kawan dibawa ke sebuah base camp pertahanan yang mana dikuasai oleh seorang pria bernama Jensen. Di sekeliling camp tersebut telah diserang oleh makhluk yang terpapar oleh virus flare yang dinamakan Krang. Jensen di sini berpura-pura seolah camp ia bangun tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan Wicked, dan menjanjikan para remaja yang keluar dari labirin itu untuk dibawa ke tempat yang lebih baik. Sesampainya di camp tersebut, Thomas, Minho, dan Newt disuntikan sebuah cairan ke tubuh mereka. Setelah disuntik, Thomas diminta untuk menemui Jensen, di mana Jensen ingin mengetahui sejauh mana ingatan Thomas tentang perusahaan Wicked. Di sini Thomas menceritakan semua yang ia ingat mengenai perusahaan Wicked. Setelah diwawancarai, Thomas dibawa ke sebuah ruangan di mana ia bertemu dengan para glider lain yang bernasib sama dengannya. Di sana, Thomas bertemu dengan glider dari labirin lain, yaitu Frypan, Winston, dan Aris. Di sini, Frypan dan Winston mengatakan bahwa mereka baru 2 hari berada di sana, sementara Aris hampir 1 minggu tinggal di sana. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, Jensen datang dan memanggil beberapa nama untuk dibawa ke tempat yang katanya lebih baik. Peter, Franklin, Frypan mengatakan bahwa Jensen datang setiap hari dan memanggil anak-anak untuk dibawa pergi. Tak lama kemudian, Thomas melihat Teresa berjalan di sebuah lorong untuk dibawa ke suatu tempat. Namun ketika hendak menyusulnya, Thomas dicegat oleh penjaga di sana dan mereka meyakinkan Thomas bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika Thomas hendak tidur, Aris menyelinap ke kamar Thomas melalui lubang udara dan meminta Thomas untuk mengikutinya. Dengan penuh tanda tanya, Thomas pun mengikuti Aris. Hingga sampailah mereka ke sebuah tempat di mana Thomas melihat ilmuwan di sana sedang membawa beberapa tubuh untuk dimasukkan ke sebuah ruangan. Namun, karena lubang udara tidak sampai ke tempat itu, mereka tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Aris mengatakan kemungkinan tubuh tersebut merupakan para glider yang dipanggil oleh Jensen. Dengan kata lain, para glider yang dipanggil tidak dibawa ke tempat yang dijanjikan. Keesokan harinya, seperti biasa, Jensen memanggil nama para glider lain untuk dibawa. Edgar, Thomas yang sangat penasaran ingin sekali menyelidiki apa yang ia lihat kemarin. Ketika para glider hendak dibawa, Thomas pun menyusul dan dicegat oleh penjaga di sana. Di sini Thomas berencana memancing keributan dan dengan diam-diam ia mengambil kartu akses penjaga di sana. Dan singkat saja ia berhasil mengambil kartu akses dari penjaga itu. Karena keributan yang telah disebabkan oleh Thomas, ia dan kawan-kawan dimasukkan ke kamar mereka.
Sesampainya di kamar, Aris menemui Thomas dan menjalankan rencana mereka untuk menyelinap masuk ke ruangan tadi. Hingga sampailah mereka di sebuah lorong, tempat di mana ruangan itu berada. Dengan kartu akses yang sudah di tangannya, Thomas dan Aris pun berhasil masuk ke ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka melihat isi ruangan itu, di mana terlihat baby Griever tengah dikembangkan di sana dan tubuh para glider yang tergantung dengan beberapa selang melekat pada tubuh mereka. Teresa? Tiba-tiba Jensen memasuki ruangan itu. Mengetahui bahwa Jensen akan memasuki ruangan itu, Thomas dan Aris pun langsung bersembunyi. Ketika di sana, Jensen menghubungi Ava Peggy, di mana Ava Peggy memerintahkannya untuk mempercepat penelitiannya mencari sampel antivirus Flare dan memburu The Right Arms yang telah menghancurkan 2 tempat penelitian Wicked. Demi mempercepat penelitiannya, Jensen berencana membawa Thomas dan kawan-kawan untuk dibawa ke ruangan itu. I cannot afford another loss. Not now. Mendengar hal itu, Thomas pun bergegas kembali ke ruangannya dan mengajak para glider yang lain untuk kabur. Sesampainya di kamar, para glider ini diberitahukan oleh Thomas bahwa ini semua adalah ulah dari perusahaan Wicked. Dan sekarang Jensen sedang berjalan ke tempat mereka untuk membawa mereka semua. Ketika melarikan diri, Aris dan Winston pisah jalan dengan Thomas dan kawan-kawan. Di sini, Thomas bertemu dengan seorang ilmuwan yang membawa tubuh para glider tadi bernama Crawford. Dan Thomas memaksa Crawford untuk membawa mereka ke tempat Teresa berada. You've got eyes on them. Still looking, still looking. Who is that? Mengetahui lokasi Thomas and the gang, Jensen pun segera memburu mereka. Hingga sampailah mereka di tempat di mana Teresa tengah diteliti. They do to you. Right now, come on. Guys, they're coming. Where do we go? Setelah membangunkan Teresa, Thomas dan kawan-kawan terus berlari dari kejaran Jensen. Namun mereka malah terpojok karena akses pintu keluar telah dikunci oleh Jensen. Beruntung dengan bantuan Aris dan Winston yang membuka pintu dari sisi sebaliknya, mereka semua bisa kabur dari kejaran Jensen. Namun sebelum pergi, Winston mengambil senjata dari penjaga yang telah dilumpuhkannya bersama Aris. Ketika keluar dari camp itu, mereka terus berlari dari kejaran pasukan Jensen. Hingga sampailah mereka ke sebuah bangunan yang telah tertimbun oleh pasir. Di sini Thomas menjelaskan mengenai apa yang ia lihat, di mana Wicked menginginkan sesuatu yang ada pada tubuh mereka. Itulah alasan kenapa mereka harus kabur sejauh mungkin dari perusahaan Wicked. Di sini mereka pergi tanpa arah dan tujuan. Namun Aris teringat akan perbincangan Jensen dan Ava yang menyebutkan pasukan The Right Arm. Dan mereka berencana untuk pergi mencari The Right Arm untuk berlindung dari perusahaan Wicked. Di mana The Right Arm ini diketahui berada di sebuah pegunungan yang mana itu sangat jauh dari posisi mereka sekarang. Thomas dan kawan-kawan mengumpulkan perlengkapan yang mungkin saja berguna selama perjalanan mereka. Namun ketika sedang mengumpulkan persediaan, Minho menemukan sebuah generator dan mengaktifkannya. Tiba-tiba semua lampu di bangunan tersebut menyala, begitupun gerombolan Krang yang langsung mengejar mereka semua. Setelah pelarian panjang, akhirnya jalan yang mereka pilih ternyata buntu dan hanya ada satu pintu untuk mereka bisa kabur. Ketika mendobrak pintu itu, Winston menahan para Krang dengan menembak mereka. Beruntungnya pintu itu bisa terbuka dan mereka semua bisa kabur.
Namun sayangnya Winston harus terluka terkena cakaran oleh para Krang. Keesokan harinya, Thomas and the Gangs melihat seisi kota telah hancur dan pegunungan yang mereka tuju sangatlah jauh. There's mountains. That's gotta be. So we're going. Namun di tengah perjalanan, Winston tiba-tiba tumbang karena kondisinya yang semakin memburuk, sehingga mereka semua harus menandunya untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka semua dihadang oleh badai pasir yang mengharuskan mereka mencari tempat untuk berlindung. Di sini Teresa mengatakan bahwa ingatannya telah kembali dan ia juga menyarankan supaya mereka semua kembali ke Jensen. Pada saat ini Teresa mulai berbeda pendapat dengan Thomas dan kawan-kawan. Sebelum obrolan mereka selesai, terdengar suara tembakan di mana Winston mencoba bunuh diri karena bekas cakaran zombie itu semakin parah. Di mana virus itu telah menyebar di tubuhnya dan ia tidak mau berakhir menjadi seorang Krang. Setelah memohon-mohon, akhirnya Newt memberikan pistol itu ke Winston. Dan ya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, ketika malam hari, Thomas terbangun dan melihat di depan mereka ada sebuah cahaya. Mengetahui hal itu, ia pun membangunkan para glider dan pergi ke sana. Selain itu, ada badai besar yang bergerak ke arah mereka, sehingga memaksa mereka berlari ke arah cahaya itu sambil kejar-kejaran dengan petir yang terus menyambar. Ketika mereka semua hampir sampai ke bangunan itu, Minho tersambar oleh petir hingga tidak sadarkan diri. Thomas di sini terpaksa membantunya untuk terus berlari hingga sampailah mereka ke bangunan itu dan berlindung di sana. Melihat kondisi Minho yang tak sadarkan diri, mereka pun sangat panik. Beruntungnya tidak lama kemudian Minho pun tersadar. Namun di sini Teresa mencium bau aneh dan ternyata tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menghampiri mereka bernama Brenda. Brenda mengajak mereka untuk masuk dan bertemu dengan seorang pria bernama Jorge, yang mana ia adalah pemimpin di tempat itu. Jorge menanyakan 3 pertanyaan kepada Thomas, yaitu tujuan mereka, asal mereka, dan keuntungan apa yang bisa ia peroleh dari Thomas dan kawan-kawan. Thomas pun menjawab kalau mereka ingin mencari The Right Arms, namun di sini Thomas dan kawan-kawan ditahan oleh anggota Jorge lantaran mereka semua tidak memberitahu bahwa mereka kabur dari perusahaan Wicked, yang mana setiap anak ditanam chip oleh perusahaan Wicked untuk menandakan bahwa mereka milik perusahaan Wicked. Alhasil mereka semua digantung terbalik tepat di atas Krang yang kelaparan. Di sini Jorge datang dan bertanya mengenai The Right Arm. What you know about the right arm. Karena diancam dan akan dijatuhkan ke para Krang, Thomas pun akhirnya memberitahu apa yang ia ketahui mengenai The Right Arm, di mana The Right Arm berada di sebuah pegunungan dan mereka menyerang Wicked sekaligus melepaskan anak-anak dari kejaran Wicked. Mengetahui hal itu, Jorge menyuruh Brenda segera berkemas karena mereka semua akan pergi dari tempat itu untuk mencari The Right Arm. Namun Brenda tidak mau pergi lantaran mereka telah susah payah mendirikan tempat itu untuk berlindung. Tiba-tiba di sini Jensen menyerbu tempat itu lantaran salah satu anggota Jorge menghubunginya dan memberitahukan bahwa Thomas dan kawan-kawan berada di sana. Setelah bersusah payah, Thomas dan kawan-kawan berhasil melepaskan diri. Namun mereka semua dicegat oleh anggota Jorge yang menghubungi Jensen tadi. Beruntungnya Brenda datang di saat yang tepat dan menembak pria itu. Sebelum pergi di sini Teresa mengambil HT milik pria itu. Mereka semua kabur dari tempat itu menaiki sebuah sling.
Namun saat semua sedang berusaha untuk kabur, Brenda malah masuk ke dalam lagi untuk mengambil sesuatu. Mengetahui hal itu, Thomas pun menyusul Brenda. Namun sayangnya mereka diserang oleh tentara Wicked sehingga Thomas dan Brenda terpisah dari rombongan yang lain. Di sini Brenda menyuruh Thomas untuk segera kabur, karena lagu yang dimainkan akan segera habis. Dan ketika lagu itu habis, satu persatu bom yang ada di bangunan itu meledak dan menghancurkan tempat itu. Di sini Thomas dan Brenda berhasil lolos melewati lubang lift dan nyaris saja tertimpa oleh puing-puing yang berjatuhan. Karena terpisah, Thomas pun tidak tahu cara untuk menyusul rombongannya yang lain. Di sini Brenda mengatakan kalau Jorge akan pergi menemui seorang pria bernama Marcus dan di sanalah mereka semua akan bertemu. Marcus adalah orang yang suka menyeludupkan anak-anak ke perusahaan Wicked untuk dijual. Thomas dan Brenda kabur melalui sebuah terowongan yang mengarah ke kota. Ketika berjalan menelusuri terowongan itu, tibalah mereka di tempat yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba para Krang itu mengejar Thomas dan Brenda. Mereka pun kabur dari kejaran Krang dengan cara naik ke sebuah gedung yang miring dan hampir roboh. Di sini Brenda malah terpeleset dan jatuh tepat di atas jendela kaca gedung itu, disusul oleh Krang yang juga jatuh di sana. Beruntung Thomas berhasil memegang tangan Brenda dan memecahkan kaca jendela itu sehingga Krang itu pun terjatuh dan mereka pun selamat. Tapi sayangnya di sini kaki Brenda ternyata terluka oleh cakaran Krang tadi. Thomas dan Brenda melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Marcus. Namun sesampainya di sana mereka malah dibikin mabuk oleh Marcus dan dimasukkan ke tempat hiburan. Karena pengaruh minuman yang diberikan oleh Marcus, Thomas pun akhirnya pingsan. Ketika sadar, ia melihat Teresa dan yang lain telah berada di sana. Ia juga melihat Jorge tengah menghajar Marcus yang menolak memberikan informasi mengenai The Right Arm. I don't enjoy hurting you. Okay? Where is the right arm, Marcus? Ketika ditodong oleh senjata, akhirnya Marcus memberitahu mereka di mana lokasi The Right Arm, yang mana lokasi mereka sangatlah jauh dan tidak mungkin ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Singkat saja mereka semua pergi ke sana menaiki mobil milik Marcus yang diberi nama Berthe. Sampailah mereka di sebuah lembah di mana mobil mereka tidak bisa lewat dan memaksa mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sini mereka menerima serangan yang datang entah dari mana. Namun ketika Thomas dan Jorge ingin melempar bom untuk mengalihkan perhatian, tiba-tiba di belakang mereka berdiri dua orang wanita yang menodong mereka menggunakan senapan. Ia adalah Harit dan Sonya. Beruntung mereka berdua mengenal Aris, di mana Aris, Sonya, dan Harit ditempatkan di labirin yang sama. What's happening? We were in the maze together. Setelah kejadian itu, Thomas dan kawan-kawan dibawa ke camp The Right Arm. Di sini mereka bertemu dengan Vince yang merupakan ketua dari kelompok itu. Dan tiba-tiba saja Brenda terjatuh karena virus flare yang menyebar di tubuhnya. Melihat kondisi Brenda, Vince pun ingin membunuh Brenda. Beruntung datanglah seorang dokter yang bernama Mary yang juga mengenali Thomas dan mengatakan kalau darah Thomas bisa menyembuhkan Brenda. Dr. Mary dulunya adalah salah satu ilmuwan di perusahaan Wicked. Mary juga mengatakan bahwa Thomaslah yang memberikan informasi kepada dirinya mengenai perusahaan Wicked agar mereka semua tahu seluk-beluk perusahaan Wicked. Ketika sedang membuat obat untuk Brenda, Mary mengatakan bahwa virus itu bisa dihambat menggunakan antivirus. Namun para ilmuwan tidak bisa membuat antivirus itu, di mana antivirus itu hanya bisa diambil dari orang yang kebal dan harus masih muda. Singkat saja Brenda disuntik menggunakan serum itu.
Sebelum keluar, Thomas melihat kotak yang diambil oleh Brenda tadi, di mana kotak ini berisikan foto kakaknya yang bernama George. Brenda mengatakan bahwa Thomas mengingatkannya kepada kakaknya. Kalau kalian ngeh, di film sebelumnya George ini satu glade dengan Thomas, namun ia telah meninggal sebelum Thomas dimasukkan ke dalam glade itu, yang mana namanya tertulis di tembok glade tersebut. Menjelang malam, Thomas pun menyusul Teresa yang berada di puncak bukit. Di sini Teresa mengatakan kalau ia teringat akan ibunya, yang mana pada saat ibunya terinfeksi, Teresa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan ibunya menderita. Dan di sini ia ingin membuat penawar dari virus ini. Tak hanya itu, Teresa juga memberitahu Jensen di mana ia dan The Right Arms berada. Singkat saja, helikopter Wicked pun menyerang tempat itu. Mengetahui hal itu, The Right Arm pun melakukan perlawanan. Namun di sini mereka semua gagal. Karena semakin terdesak, Thomas pun menyuruh Jorge dan Brenda untuk kabur dari sana. Give or take? Give or take what? Well, they lost a few. I'm tired of running. Setelah diamankan, datanglah pesawat Ava Peggy, di mana mereka semua ingin dibawa menggunakan pesawat itu. Di sini mereka semua mengetahui bahwa Teresa berkhianat dan membocorkan keberadaan mereka kepada Wicked. Ava di sini menjelaskan bahwa Wicked ingin membuat antivirus atas virus flare ini, tak peduli apapun pengorbanan yang harus dikeluarkan. Namun, Dr. Mary tidak sepakat dengan Eva, karena terlalu banyak nyawa yang akan dikorbankan. Dan pada akhirnya Mary pun ditembak oleh Jensen. Thomas yang semakin marah menolak masuk ke pesawat Ava. Ia pun mengancam mereka semua menggunakan bom yang ia pegang. Pada saat inilah para glider yang lain setia menemani Thomas dan rela mati bersama Thomas. Ketika hendak meledakkan dirinya, tiba-tiba Jorge datang menggunakan sebuah truk untuk membantu mereka. Namun tetap saja mereka tidak dapat melawan pasukan Wicked. Ketika melakukan perlawanan, Minho terkena peluru listrik dan berhasil ditangkap oleh pasukan Wicked. Karena kondisi yang tidak kondusif, Wicked pun membawa pergi anak-anak yang bisa mereka bawa, termasuk Minho. Keesokan harinya, mereka yang berhasil selamat mengumpulkan semua yang tersisa dari serangan kemarin. Di sini, Vince berencana memulai semuanya dari awal lagi. Namun, Thomas mengatakan jikalau dirinya tidak ingin mengikuti Vince dan akan balik menyusul Minho, di mana ia juga ingin membalaskan dendamnya kepada Ava Peggy dan perusahaan Wicked. Mendengar keinginan Thomas, Harriet dan Vince pun akhirnya setuju dengan pendapat Thomas dan ingin menyerang Wicked. Dan film pun selesai. Dan demikianlah rangkuman cerita film kita kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian atau perkataan kami. Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan membaca dan merespon komen dari kalian. Kalian juga bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya kami terus bisa berkembang di dunia YouTube dan memberikan referensi film-film menarik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.